Dan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemrograman SQL kelas D ingin mempresentasikan hasil presentasi penjualan untuk nilai UAS SQL kami. Di sini kami mengerjakan di hari Minggu di jam 11:30 dan langsung saja saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Haidar Putra, NIM 2021 31118. Lanjutkan oleh teman saya. Saya Ivan Christian Lado dengan NIM 2021 3110. Saya Muhammad Reza Irawan dengan NIM 2021 31107. Saya Putu Angga Prawira Pratama dengan NIM 2021 31111. Oke, baik, di sini latar belakang proyek kami yaitu dalam era digital saat ini data penjualan menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Analisis yang tepat terhadap data penjualan tidak hanya membuat dalam pengambilan keputusan strategi, tetapi juga dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Salah satu cara mengoptimalkan analisis data penjualan adalah dengan menghitung persentase kontribusi setiap kategori produk terhadap total penjualan. Analisis persentase penjualan adalah metode yang digunakan untuk menentukan kontribusi relatif dari berbagai kategori produk terhadap total pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dengan menghitung persentase penjualan dari setiap kategori produk, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga mengenai kategori mana yang paling laris dan mana yang mungkin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan penjualannya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menjual produk dalam kategori elektronik, fashion, dan makanan, menghitung persentase penjualan dari masing-masing kategori dapat memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi pendapatan mereka. Ini akan membuat perusahaan untuk mengidentifikasi kategori produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan dan kategori mana yang mungkin perlu ditingkatkan. Dalam makalah ini, kami akan menggunakan SQL untuk menganalisis data penjualan yang mencakup berbagai kategori produk. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menghitung persentase total penjualan yang berasal dari setiap kategori produk dan menampilkan kategori produk beserta presentasi penjualannya. Dengan menggunakan query SQL yang efektif, kami akan mampu menghasilkan laporan yang menunjukkan proporsi kontribusi setiap kategori terhadap pendapatan total, memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk strategi bisnis yang lebih baik. Melalui analisis ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai struktur penjualan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi untuk perencanaan bisnis dan pemasaran yang lebih efektif. Kemudian kita masuk ke dataset. Langsung itu aja, Mas. Ke screenshot, Mas. Oke. Ini tampilan dataset customer, dataset order, dataset produk, dan dataset order detail. Dan kita akan mau screenshot yang akan Haidar. Angga. Oke, selanjutnya di sini pada bagian pertama itu kita melakukan pembuatan dataset dengan komen create database yang nama database-nya itu multi-discording. Terus untuk menggunakan database-nya itu kita use multi-discording. Nantinya pada langkah selanjutnya kita membuat table customers dengan agak ke atas. Masih yang di atas ini. Nah, dengan bagian-bagiannya yaitu customer ID yang tipe integer yang merupakan primary key dan customer name dengan tipe varchar yang memiliki jumlah 20 kata. Selanjutnya kita membuat table order. Di sini dengan bagian order ID tipenya integer yaitu primary key dan customer ID yang merupakan integer serta order date yang tipenya itu date. Dengan foreign key customer ID ini yang nyambung ke tabel customer di atas. Selanjutnya kita membuat table produk dengan bagian product ID yang merupakan tipe data integer yaitu primary key
serta product name yang bertipe data varchar dengan jumlah 50 kata. Selanjutnya ada bagian kategori dengan tipe varchar dengan 50 kata dan bagian unit price dengan tipe desimal dengan ukuran 8 angka dan 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita membuat table details dengan bagian order details ID, tipe datanya integer dan merupakan primary key. Selanjutnya ada order ID, tipe data integer, product ID dengan tipe data integer, kategori dengan tipe data varchar berjumlah 50 dengan quantity bertipe data integer. Dengan foreign key-nya order ID itu yang merupakan primary key pada table order dan juga foreign key product ID yang berprimary key di table product. Next. Ini merupakan description dari semua table-table yang ada. Di situ ada penjelasan field-nya dan tipe data serta primary key maupun foreign key-nya. Dah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haidar. Oke, di sini kita masukkan values ke dalam table customer. Itu ada 50 dataset kurang lebih. Dari namanya itu ada dari Reza sampai ke paling bawah tuh apa, Van? 150. Oh, ya. Norris. Jadi kita memasukkan 50 contoh nama ke dalam ke customer name dan ke customer ID. Lalu ke table selanjutnya, Mas. Selanjutnya di dalam table orders kita memasukkan 50 dataset juga. Itu kita memasukkan dari order ID, customer ID, dan order date. Lalu di order date kita memakai sama yang seperti dijelaskan oleh teman saya, kita memakai tipe data date. Jadi di sini kita ada tahun, bulan, dan tanggalnya. Itu kurang lebih ada 50 juga, ada 50 dataset. Kita lanjut ke table selanjutnya. Di table ini apa? Oh ya, table orders. Oh, ini masih inner join, Van. Kecepatan, Van. Lalu table products itu kita mengambil beberapa nama benda dan kategorinya itu ada books, electronics, clothing, food, dan segala macam. Itu ada 50 dataset juga. Lalu selanjutnya itu terakhir ada order kita mengisi nomor ID order date. Kurang lebih seperti itu, ada 4 table, kita memakai masing-masing 50 dataset. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan inner join. Oke, baik. Di sini masuk ke dalam screenshotan inner join. Yang dimana inner join itu menselect dari table customer yang berada di kolom customer ID, terus di table customer yang berada di kolom customer name, terus di table order yang berada di kolom order ID, kemudian table order di kolom order date yang diambil dari table customer, terus digabungkan inner join yaitu dari table order yang dimana table customer dan pada kolom customer ID sama dengan table order sama dengan table order customer ID. Ini tampilan outputnya. Kemudian akan yang sama, ini mulai dari 101 sampai dengan 150. Kemudian akan lanjut ke left join.
Lanjut Ya. sama teman saya. Ya. Di sini left join salah satu jenis join dalam SQL yang menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama, namun mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri, tabel pertama, serta data yang cocok dari tabel sebelah kanan. Jika tidak ada kecocokan, hasil dari tabel sebelah kanan akan berisi nilai 0. Karena di sini tidak ada perubahan dari dataset sampai akhir, maka dipastikan tidak ada nilai 0. Selanjutnya penjelasan dari right join oleh teman saya. Oke, di sini masuk ke right join yang dimana men-select data dari table customer yang berada di kolom customer ID, kemudian di table customer yang berada di kolom customer name, kemudian table order yang berada di kolom order ID, kemudian table order yang berada di kolom order date berasal dari table customer, di right join-kan dari table order on table customer yang berada di kolom customer ID sama dengan table order yang berada di kolom customer ID. Kemudian ini merupakan outputnya. Lalu selanjutnya adalah union. Ya, dari tabel union itu mengselect tabel customer ID, customer name, order ID, order date. Lalu dari from tabel customer di tabel customer melakukan right join tabel order on di customer ID sama dengan customer ID. Di sini union join adalah operasi yang menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select. Dalam union join, setiap pertanyaan select harus memiliki jumlah kolom yang sama dan tipe data dalam kolom yang harus cocok. Union join menghilangkan baris duplikat secara default, tetapi kita dapat menggunakan union all jika ingin mencetakkan semua baris termasuk duplikat. Union join itu tidak menggabungkan baris berdasarkan kolom tertentu, tapi menyatukan hasil dari beberapa query. Di sini hasil dari union join dataset yang kami gunakan. Lalu ada full union join. Full union join yaitu dalam konteks basis data merujuk pada penggabungan dua atau lebih tabel berdasarkan semua kolom dan baris dari tabel-tabel tersebut. Dalam operasi ini setiap semua baris dari kedua tabel digabungkan termasuk duplikatnya. Secara teknis hal ini dengan menggunakan pernyataan union all, yaitu menunjukkan seluruh tabel ada customer ID, customer name, order ID, order date, product name, unit price, dan quantity. Lalu berikutnya bisa presentasi penjualan bisa dijelaskan oleh teman saya. Haidar. Jadi Presentasi di sini untuk presentasi penjualan kita menselect dari table product name, lalu kita memakai alias OD itu adalah order date untuk dari quantity, lalu dikali unit price. Lalu kita itu kan asumsikan menjadi product total sale. Nah, produk total sale ini kita mengambil dari table order details. OD itu adalah order date, lalu join table product, P-nya itu juga adalah produk dalam order date product ID. Di group by ini kita mengambil product name, lalu di dalam select sum ini kita produk total sale itu AS itu adalah aliasnya adalah total amount from product. Di sini kita lalu men-select lagi dari PS product name, lalu PS product total sales dibagi total amount dikali 100. Lalu kita aliaskan jadi sales percentage. Nah, kita mengambil lagi produk sales dari PS, lalu yang terakhir kita order by sales percentage deskripsi. Nah, itu adalah
hasil outputan dari sales percentage yang berdasarkan dari beberapa nama produknya. Lah, di situ ada monitor sampai paling bawah itu ada pack of nuts. Nah, mungkin untuk struktur tabel penjelasan project ini bisa dijelaskan singkat oleh teman saya, Angga. Pada struktur tabel ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya, itu yang pertama ada tabel customer yang memiliki bagian customer ID dan customer name. Tipe datanya ada di situ, integer dan varchar. Yang kedua ada table order, itu bagiannya ada order ID, customer ID, order date, itu primary key-nya order ID. Yang ketiga ada table product, itu product ID, product name, unit price. Selanjutnya pengumpulan data di bawah. Pengumpulan datanya itu yang pertama ada table orders, gunanya untuk menyimpan informasi tentang setiap pesanan yang dilakukan. Yang kedua ada table products, menyimpan informasi tentang produk yang dijual termasuk harga satuan produk. Yang ketiga ada table customers yang menyimpan informasi tentang pelanggan. Dan juga untuk tujuan proyek ini yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi relatif dari setiap kategori produk terhadap total penjualan. Yang kedua ada menyediakan wawasan mengenai kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil. Selanjutnya ada membantu perusahaan dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Ada juga manfaat proyek, yang pertama ada memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi pendapatan berdasarkan kategori produk. Ya, kedua ada membantu perusahaan untuk fokus pada kategori produk yang paling menguntungkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan dalam analisis data penjualan dan penggunaan SQL untuk pengolahan data bisnis. Untuk bagian individual, yang pertama itu ini merupakan tugas-tugas dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Reza Irawan, itu bertugas dalam pembuatan dataset table customer dan dataset table order. Selanjutnya ada Ibu Tangga Program pertama, yaitu membuat database, membuat semua table yang ada, dan juga membuat dataset table order details. Yang ketiga ada Ivan Christian Lado, itu bertugas dalam pembuatan dataset table products dan membuat laporan akhir. Yang keempat ada Haidar Rambang Putra, itu bertugas sebagai pembuat value setiap tables, membuat inner, left right dan juga union join, serta menghitung persentase penjualan. Jadi kurang lebih itu adalah penjelasan dari kelompok 8 untuk mengenai persentase penjualan dalam kebetulan kita memakai studi kasus dalam mall supaya agar kita bisa mengambil kategori yang mudah untuk beberapa tipe seperti ada elektronik, makanan, clothing dan sebagainya. Untuk link YouTube ini kita akan sertakan setelah presentasi ini sudah selesai. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.